Kok nggak ada belahan Adem hatimu? banget, tenang banget. Kok sepi banget? Ada yang nanya mana kekasihnya katanya. Kekasih aku. Kekasih aku lagi 5L. Apa? Lemah, letih, lesu, loyo. L satu lagi, love me. Enggak, dia lagi L satu lagi libur, dia lagi libur. Oh, dia liburan. Iya, dia lagi ada pemotretan. Oh, pemotretan. Photoshoot. Photoshoot. Oh, yang pakai baju Bali itu ya? Cantik sekali ya. Iya. Cepet dong pulang ke Jakarta, lama banget sih di Balinya. Benar. Itu buat pesona Indonesia kayaknya. Kita nungguin di sini loh. Ya, buat sobat Ambiar, sekarang udah pada masuk sekolah ya, adik-adik ya. Sekolah, adek. Jadi Iya, buat ibu-ibu lagi macet nonton banget nih. kesini loh, macet Bener. sekali karena sudah mulai sekolah. Betul ya, semangat selalu. Termasuk juga buat ibu-ibu yang sekarang lagi sarapan ya. Anak-anaknya udah pada pergi sekolah. Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Dan buat sobat Ambiar, seperti biasa kita akan hadirkan bintang tamu spesial yang bisa kita ambil inspirasi dari setiap kehidupan dan juga ceritanya ya. Dan yang pertama kita akan hadirkan sosok dari seorang aktor senior udah lama menghilang. Kata siapa? Katanya begitu. Aku Betul ya. tak percaya. Lama menghilang, kemudian ada sebuah berita yang mengabarkan katanya Instagramnya ini dijual demi mengobati pengobatan dari ayahanda tercinta. Siapakah dia dan seperti apa beritanya, kita lihat dulu yang satu ini. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Egy John. Ambiar, Egy John. Selamat pagi. Halo. Tapi kok beda seperti tadi kayak anak SMA gitu? Itu kan waktu dulu. Dulu. Emang lu dulu nggak pernah ngerasa muda ya? Sekarang tiba-tiba lahir begini apa gimana sih? Itu nyaman dulu. Egy John sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang tinggal di Bandung ya? Iya di Bandung. Jauh-jauh Thank datang dari you Bandung. Pagi-Pagi Ambiar udah ngundang nih. Buat kita semua, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sebenarnya kami memang udah lama mau ngundang Egy. Dari tahun berapa waktu itu ya? 65. Egy jadwalnya susah. Iya, susah banget. Enggak, soalnya saya cuma ngeliat di TV. Oh ada Rian Ibram, King Nasar, terus ada... Saya atau aku? Iya, jadi aduh kapan ya bisa diundang ke sini, ternyata akhirnya diundang juga. Iya dong, udah pasti diundang dong. Apa? Kok saya nggak disebut? Nggak kenal nama saya. Karen. Sorry. Lu jangan mancing. Sebentar, lo jahat. kenalin ini teman kita, Dave Hendrik namanya. Langsung drop. Aku kira ini Kak Ivan Gunawan bukan ya? Rendah kembarannya emang. Egy John boleh silakan duduk ya. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Pertanyaan pertama datang dari... Kamu mau nanya apa, sayang? Nggak ada invisible. Itu mana sih orangnya? Ya. Egy John ya di Pagi-Pagi Ambiar. Egy, kita agak sedikit bingung nih dengan pemberitaan kamu yang jadi viral di media sosial. Katanya kamu ngejual Instagram kamu untuk pengobatan ayahanda. Iya, itu benar nggak sih? Sebenarnya itu akun aku itu udah verified. Cuma kena hack sama orang gitu. Oh iya, jadi yang benar itu. Iya, jadi itu udah lama banget. Terus pas ke-hack itu, aku udah lama banget gak main sosmed. Gak ngerti gimana cara balikin akunnya gitu. Terus kita harus reportnya kemana, lapornya gimana gitu. Terus, udah ribet gitu. Terus ditinggalin. Ternyata dipakai sama si hacker itu untuk menipu gitu. Oh, oke. Kita mau kasih lihat ini juga ada postingan dari akun Instagramnya Egy John yang membuat pemberitaan ini menjadi ramai di media sosial. Katanya Egy John jual Instagram. Anda mau jual Instagram ini mulai dari 1 juta, bisa negosiasi. Anda jual untuk keperluan Abi yang sakit diabetes yang komplikasi ke jantung. Buat teman-teman yang berminat bisa DM Ana. Syukran. Semoga kita semua selalu dipermudah, selalu rezeki, kesehatan, dan segala hal di dunia maupun akhirat. Amin. Itu Egy ya?
Kayak orang Atau Arab, dari mana? Orang Arab apa? Iya, tapi dari mana itu foto? Oh berarti ini sudah bukan Egy ya? Bukan, dan itu juga jempol kaki ayah kan, katanya harus diamputasi. Itu bohong banget karena ayah aku itu, bapakku udah meninggal dari tahun 2004. Hah? gitu. Jadi iya, jadi aku juga nggak ngerti. Itu aku dapat kabar banyak banget. Ada yang teman, Iya, ada yang memang deket, ada yang memang fans tuh yang dulu fans itu dia tahu nomor aku gitu ya. Dia kayak gini bener gitu. Enggak, kan papaku udah meninggal gitu. Terus akhirnya iya ini bohong, terus tapi ada banyak korban yang ketipu gitu. Oke, Egy John, kamu bilang tadi bahwa kamu udah nggak main Instagram sebenarnya ya. Kamu nggak main Instagram dari kapan? Dari semenjak 2017. Lama juga ya. Kenapa nggak main Instagram dari 2017? Bingung mau posting apa? Hah? Bingung apa mau ngapain karena kan Coba berteman sama aku sama Nasar deh, pasti setiap hari bisa. Masih bagus, Egy nggak main Instagram. Iya. Daripada Egy mainin hati orang. Nah, itu bahaya. Gak usah. Jadi 2017 gak main Instagram, kemudian 2017 masih, cuma masih kayak 2018 itu udah mulai. Udah off banget. Iya. kemudian menyadari bahwa Instagramnya dihack sama orang itu kapan? Itu 2020-an lah, 2020-an. Oke. Kemudian orang tersebut udah mulai misalnya melakukan Kan kalau ada kayak diakses tuh ada email kan? Iya. Nah itu 2020-an berapa lah. masuk tuh bahwa ada yang mencoba untuk mencoba akses ya. untuk akses. Nah, kemudian orang tersebut yang nge-hack akun Instagramnya Egy John mulai diduga melakukan penipuan, kemudian ada galang donasi gitu ya. Itu kapan tuh? Itu kayaknya Laporan masuk ke Egy? laporan masuknya tuh kayaknya udah dari tahun lalu. Aha. Dari tahun lalu, cuman baru-baru ramenya itu sekarang. Kemarin-kemarin lah, berapa bulan yang lalu gitu. Oke, yang laporan teman-teman kan ini galang donasi ya. Dia minta, ada yang minta apa dari sumbangan, Iya, kemudian jual iya. akun Instagramnya. Ada yang tertipu? Ada, tapi ada yang memang dia memang niatnya tuh mau ngasih gitu. Itu yang bikin aku jadi nggak enak. Jadi dia memang mau ngasih donasi, tapi ternyata ke penipu gitu. Dan dia kasih tahu, semoga ini ya, saya udah donasi segini. Wah, saya enggak gitu. Coba atas namanya siapa gitu. Dia kasih tuh bukti transfernya, terus nomor rekeningnya. Makanya saya punya tuh nomor rekening si hackernya. Oh, nomor rekeningnya selalu sama dari beberapa orang yang laporan? Iya sama, dia terus. Tapi udah ketangkep belum? Belum. Atau Belum. nggak diperpanjang? Belum, saya belum lapor sih. Lapor lah. Lapor Daripada ya? kesian orang nanti ngirimin duit, ngedonasi terus. Oh, iya. Iya. Tapi ada bagusnya juga hadir di pagi-pagi Ambiar. Ini juga Itu, mengklarifikasi ya, juga ya. buat yang follow akun Instagramnya Egy John, kemudian ada yang minta donasi, itu adalah penipu ya, hacker. Iya, Parah hacker. juga. Orang yang nge-hack akun Instagramnya Egy John. Teman artis ada yang kena tipu nggak? Mungkin laporan ke Egy John teman-teman. Jarang sih kalau teman artis, biasanya kita punya kontak WhatsApp gitu. Jadi kita langsung WhatsApp. abayun sama orangnya gitu. Ya, tapi ini Bro, lu juga. kenapa kayak gitu? Ya, tapi ini juga ya kalau kita punya sosial media, ini kemarin juga baru jadi obrolan kita gitu ya. Jadi seperti Instagram tuh sebenarnya nggak boleh dilamain, nggak isi konten gitu. Oh ya? Iya dong, karena kalau terlalu lama apalagi yang sudah verified, pada akhirnya itu bisa kayak gitu tuh hackers bisa masuk. Terus gampang untuk diambil sama orang gitu loh. Tapi kalau kita aktif setiap hari, itu tuh jadi lebih aman, apalagi pakai hashtag nama kita gitu. Iya. Aku malah baru tahu kalau bisa Instagram bisa dijual, bisa di apa. Aku malah baru tahu. Ada sih, kayak Bisa, misalnya bisa. kalau misalnya Instagram kita kan karena Mungkin misalnya lebih ke followersnya followers banyak. ya. Iya. Terus kan diganti namanya nanti, dari situ kita bisa jual kalau kita mau Oh, jual. oke. Egy tadi bilang bahwa Egy sudah dapat nomor rekening si pelakunya ya. Ada. Kita mau kasih lihat juga ternyata Egy juga udah punya profil dari si Ada, penipu ya. iya, Kita ada mau kasih fotonya lihat buat juga. Sobat Ambiar. Siapa tahu ada yang kenal bisa mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukannya ini tidak benar. Diduga ya, Namanya diduga orang. siapa, orang mana, Ana laporin aja nih ke polisi. Ngaco nih, namanya, udah nipu banyak orang gini, nomor teleponnya berapa, ini fotonya. Jadi buat Sobat Ambiar, oke ini masih ada lagi ya. Ini laporan dari teman kamu, dia kirim ke WhatsApp ya? Iya, jadi setelah yang si kaki itu diamputasi, ada lagi tuh yang ini lagi donasi lagi nih akibat penyakit diabetes bla 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 gitu. Oh, oke. Buat Sobat Ambiar, pastinya ini juga sekalian bentuk edukasi juga bahwa Iya. apapun yang dilakukan, misalnya mau menipu segala macam di media sosial ataupun melalui WhatsApp atau aplikasi
messaging gitu ya, berkirim pesan, semuanya itu bisa di-track sebenarnya. Jadi kalau kita lapor ke polisi, ke cybercrime, pasti bisa ketahuan lah itu siapa dan lokasinya di mana. Jadi kalau misalnya selama ini berpikir bahwa tenang aja, bahwa kita bisa lari segala macam, tidak akan bisa lari karena lokasi bisa di-track di mana. Betul. Tapi kalau Egy John ada kepikiran buat langsung maju ke jalur hukum nggak sih? Karena pastinya ini juga kita takutkan ada korban-korban lainnya pasti. Iyalah. Kalau lapor kayaknya sih nanti abis dari pagi-pagi ambiar ini ngobrol dulu sama Rian sama King Nasar gimana solusinya. Lapor ya udah saya Jangan lapor. sama kita, jangan mending sama sama Dewi kita, kalau Persik. kita- Dewi Persik. Yang begituan mah Dewi Persik nih. Enggak, kita antar rame-rame nanti sama tim sama semua kita antar Egy lapor. boleh. Tapi biasanya yang suka main lapor-laporan itu Dewi Persik ya? Enggak. Bukan. Enggak, maksudnya dia paham lah kalau masalah hukum. mancing. Kalau Dewi paham tentang hukum. Kita sering Ya. ngobrol sama Tapi Dewi juga, tentang tapi juga begituan. sebenarnya pelajaran kalau misalnya kita benar-benar kenal misalnya Nasar gitu tiba-tiba ke hack terus masuk ke kita minta uang apalah segala macam, lebih baik sebenarnya sarannya kita langsung hubungi Nasarnya. Hack tuh yang kalau di sepatu itu. Hak. Tapi Egy, ada nomor telepon si pelakunya nggak? Maksudnya dari Ada. korban? Ada. Apalagi ada nomor handphone. Udah, itu mah Gampang banget. tinggal dilaporin masih Tapi ini kena. nomor WA. Nggak apa-apa. Iya, justru nomor WA. Tanya aja kamu di mana. Bisa Ketemuan di-track jam soalnya. berapa gitu. Apalagi ada nomor rekeningnya. Wah, udah itu begitu mudah sekali sebenarnya. Jadi berhati-hatilah untuk yang Bener. diduga melakukan tindak penipuan melalui akun Instagramnya Ya. Egy John, ada baiknya mengembalikan karena itu mudah sekali untuk di-track ya. Tapi sebenarnya paling baik adalah melaporkan ya Rian ya. Betul. Supaya nanti ada efek jerah. Dia harus dilaporin. Betul. Jadi sekali lagi itu tidak benar pemberitaan di luar sana bahwa Egy John membuka donasi untuk ayahanda karena ayahandanya sudah meninggal 2004. Kemudian juga bahwa sekali lagi mengklarifikasi bahwa akun IG-nya memang dihack. Jadi buat siapapun berhati-hatilah jika ada yang mengatasnamakan Egy John melalui akun Instagramnya walaupun sudah verified ya. Ya. Oke, sudah terjawab. Kita juga berharap pastinya Egy John sama keluarga selalu diberikan kesehatan. Walaupun kita tahu bahwa ternyata kabar dari ibunda tercinta sekarang ini sedang berjuang melawan sakitnya. Kita mau lihat dulu yang satu ini. Di Bandung. Ya, kalau mama itu kondisinya tuh udah tua dan memang sudah sakit-sakitan. Nah kemarin itu ada kejadian mama itu keselak. Jadi lagi makan, mungkin karena memang udah tua jadi juga kalau nelen apa-apa tuh suka susah, suka tenggorokan juga suka sakit. Nah itu kemarin keselak, nggak tahu keselak apa tapi kayaknya sih keselak buah gitu. Buah mangga, cuma mangganya keras. Nah itu sampai udah dingin, nggak bergerak gitu, kaku. Terus saya bingung tuh gimana nih. Akhirnya dikasih oksigen, terus dicoba di Heinrich maneuver itu. Cuman badan mama kan berat tuh gitu ya. Jadi saya berdua sama kakak, nggak sendirian. Pas udah ini gimana ya, udah kita coba terus aja, itu udah nggak bergerak, mama tuh udah nggak bergerak, udah pucat, udah dingin, sampai mukanya biru gitu ya, kayak mayat gitulah. Saya itu bener-bener nangis banget, serem, takut banget. Tapi alhamdulillah di Heinrich maneuver itu berhasil, ada nafas gitu langsung, mama bisa nafas, tapi dibantu oksigen juga pada saat itu. Kesedak buah mangga atau apanya? Kesedak buah mangga kayaknya, lagi makan terus buah gitu terus tersedak nyangkut gitu di tengah di antaranya. Itu bahaya banget, terus benar-benar hitungan detik gitu dan kita lagi nggak ngeh gitu kan, mama ternyata nggak bisa ngomong juga, tolong terus nggak ada yang nolongin. Tapi diberitakan sakitnya sakit apa ya Gijon? Sakit sekarang tuh jantung, paru-paru, ada diabetes, terus udah sih kalau mata udah operasi kemarin. Oke. Sekarang perawatan intensif atau masih di rumah aja? Terus rawat jalan terus di Rawat jalan. kadang-kadang di rumah sakit kalau lagi jantungnya lagi down. Itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu kalau dirawat di rumah sakit biasanya paling seminggu 2 minggu pulang, ntar rawat di rumah lagi, rawat jalan lagi gitu. Oke, kondisinya udah berapa lama seperti ini? Bergelut dengan penyakitnya? Wah udah tahunan, sudah tahunan banget. Mungkin udah 5 tahun lebih kali. Wow, cukup lama juga. Usia berapa? Sekarang sudah mau 80. Oh iya. Tinggal sama Egy di Bandung?
di Bandung kalau nggak di Depok karena rumah sakitnya nih di Margonda. Jadi bolak-balik tuh Bolak-balik. Jauh juga ya. Karena dokternya kan kita nggak bisa ganti-ganti gitu. Emang Egi orang Bandung? Saya Bandungnya. Oke. Terus kondisi Tapi lama di Jakarta sih. iya, kondisi mama gimana dengan kondisi kesehatannya sekarang? Suka ngeluh gak sih? Kan ada orang yang walaupun sakit dia tetap ingin terlihat kuat depan anak-anaknya. Padahal kita tahu sebagai anaknya kita tahu bahwa something wrong gitu. Iya, itu benar-benar aku bersyukur banget, alhamdulillah ya. Mama tuh orangnya sabar, terus kayak nerima gitu. Apapun yang dialamin, karena mama tuh yakin bahwa kalau kayak sakit itu penggugur dosa buat dia gitu. Jadi dia sakit apapun, mau apa. Bahkan kemarin pun itu ya Allah, sebenarnya aku ada sih, cuman aku belum kasih lihat tuh. Ada surat kayak surat wasiat gitu. Oh udah bikin? Iya, bikin. Kamu udah baca? Aduh, nangis banget. Parah, nangis banget, serem. Serem gimana ya, rasa takut banget gitu. Tapi kita jadi tahu apa yang ada di dalam hatinya mama gitu. Oh, itu seperti surat juga ya di situ. Iya, ada. Jadi aku nemu di koper, tapi kayaknya disembunyiin sama mama. Apa tuh. isinya kira-kira apa Egi? itu? Isinya apa yang Egi pernah? Isinya tuh lebih ke kakak-kakak aku, kan ada banyak tuh kakak aku gitu ya. Dulu aku punya adik, tapi kan adik aku udah meninggal tuh. Nah, kakak aku kan banyak. Itu kayak titipin pesan supaya kalian terus akur dan menjaga rumah tangga, terus jaga adik-adik, saling perhatian dan jangan pernah cuek gitu. Walaupun mama udah nggak ada, nanti tetap ngumpul ya gitu. Egi, berarti sebenarnya ini surat masih disembunyikan kan seharusnya. Tapi Iya. mama kamu tahu nggak bahwa pada akhirnya kamu tahu dan sudah membaca surat itu? Aku udah pas aku baca, sebenarnya pas aku baca diem-diem itu aku foto. Jadi sebenarnya fotonya tuh ada di sini, cuman aku nggak tahu kasih nggak ya apa enggak gitu. Kemarin tim kreatif nanya ke aku kayak iya ada ini nggak, kasih nggak ya? Masih nggak ngerti tuh takut mamanya gimana gitu kan nonton acara ini gitu, karena mama suka nonton pagi-pagi Ambiar. Oh gitu. Oh, halo. Tante, cepet sembuh. Selamat pagi, Mama. Sehat ya. Amin. Mudah-mudahan cepet sembuh, makasih doanya. Nah, jadi pas udah nemu itu, tapi aku tuh bilang, Ma, Egi nemu surat wasiat mama tuh, kayaknya surat wasiat gitu. Cuma mama tuh lagi tidur pada saat itu. Karena kan nggak lebih sering tidur, jarang bangun. Jadi sebenarnya mama nggak tahu kalau Egi udah baca dan tahu ya? Kayaknya nggak tahu sih. Oke. Egi punya ketakutan apa sih? Takutannya apa? Takut aja, takut kehilangan ibu, karena kan udah nggak punya bapak. Terus sisa orang tua tuh cuma ibu gitu. Sementara saya punya banyak kesalahan, punya banyak dosa, dan saya tuh pengen bisa berbakti sama ibu gitu. Mungkin kalau untuk dari materi saya kurang begitu bisa banyak ngasih support ke mama secara finansial gitu ya, karena saya juga masih struggling gitu, masih struggling dengan usaha-usaha yang beberapa kali gagal, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Karena kalau misalnya tenaga, waktu itu saya bisa deh gitu. Tapi kayak kakakku yang lain, mereka juga bantu support untuk financial mama, untuk biaya pengobatan dan segala macam. Jadi aku juga bantu seadanya, kakakku lebih banyak bantunya, dan alhamdulillah mereka semua nggak ada yang ini. Nah, jadi apa ya, ketakutan aku tuh takut kalau itu nggak cukup gitu untuk ngebahagiain mama gitu. Siapa namanya mama? Rina Fauzia. Mama Rina. Mama Rina. Sehat ya. Egi mau bilang apa sama Mama Rina? Untuk mama, makasih banyak udah ngelahirin aku dan udah ngerawat aku dulu waktu bayi, dan sekarang mungkin Egi nggak bisa terlalu ngebahagiain mama secara financial gitu. Cuman Egi bisa ngasih waktu buat mama selalu gitu, setiap hari. Kapanpun mama butuh, selalu aku akan jaga mama, ngerawat mama, apapun itu. Dan ya mudah-mudahan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan Amin.
dijadikan penghuni surga, insyaallah. Gitu. Dan selebihnya mama harus banyak bersabar dan untuk menahan rasa sakit apapun itu, karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Amin. Sehat-sehat selalu ya buat Mama Rina. Pokoknya kita berharap Mama Rina diberikan percepatan dalam pemulihan ya. Bisa berkumpul bersama keluarga, melakukan aktivitas yang Mama senangi. Amin. Tapi kalau ngomongin soal aktivitas, kita juga penasaran dengan yang dilakukan Egy John setelah vakum dari dunia hiburan. Lama menghilang loh Egy John. Banyak pertanyaan kemana aja sih, kita mau kasih lihat. Mungkin Egy juga boleh klarifikasi. Lama tak terdengar di dunia hiburan. Egy John kini buka bisnis dari berjualan soto sampai konveksi baju. Soto lama... sebentar, boleh? Nah, itu terima kasih. Saya lihat bintang tamu nggak di sini kan, sampai begini. Egy, itu soto Lamongan. Bukan soto Betawi, tapi ada sop buntut, ada sop iga juga. Di mana warungnya? Daerah mana Dulu Bandungnya? aku Tanah Abang. Tanah Abang. Sekarang masih ada? Sekarang tuh karena udah nggak ada tempatnya, jadi kita udah deh kita bingung gitu. Terus karena pindah ke Bandung juga, jadi ya udah. Cuman kalau misalnya saya ada rezeki gitu, terus bisa dapat tempat lagi gitu di Tanah Abang atau di tempat-tempat pusat perbelanjaan gitu, mau banget. Karena itu alhamdulillah banget, dapat keuntungannya tuh lumayan banyak. Iyalah pasti. Tapi aku jualnya tuh harganya murah gitu ya. Berapa seporsi? 12.000. Oh murah ya? Murah banget gitu. Itu udah pakai nasi gitu ya. Nah terus banyak banget yang beli, karyawan, semua itu orang, sampai aku ternyata dunia bisnis tuh bisa seru banget gitu, dan itu bisa ngasilin banget. Iya. Jadi aku bisa dibilang banyak duitnya lah waktu itu pas lagi jual soto tuh. Waktu itu, sekarang Ayo dong jual lagi. Sekarang udah enggak lagi. kenapa? Kok akhirnya diberhentikan gitu, walaupun tempat nggak ada, tapi kan kalau tempat bisa dicari. Tapi kenapa akhirnya berhenti dengan usaha soto itu? Karena pindah ke Bandung. Waktu itu aku kan nikah, terus beli rumah di Bandung, nikah di sana gitu sama keluarga, sama anak, sama istri. Nah di situ akhirnya kita jadi bingung lagi tuh, mulai dari awal lagi, dan pengen coba yang ke baju muslim gitu. Ternyata tuh konveksi itu juga susah juga. Lebih ribet dibandingkan makan. Jadi sekarang usahanya ikhtiarnya konveksi? Betul. Iya, ikhtiarnya konveksi, jualan baju. Apa sih Egy John kesulitan ketika kamu ikhtiar awalnya di dunia hiburan, terus beralih jualan soto, terus sekarang konveksi? Kesulitan yang berasa banget buat Egy itu apa? Kesulitan yang paling berasa itu sebenarnya dari marketing untuk menjual gitu. Terus juga branding produk kita itu juga butuh keahlian khusus, dan yang paling susah tuh sebenarnya tuh manajemen pokoknya kayak gitu-gitulah, karena aku nggak ngerti. Cuman alhamdulillah kita belajar walaupun banyak gagal, banyak misalnya ditipu orang atau apa gitu, itu ya udahlah gitu. Tapi satu hal yang paling aku banyak belajar tuh ternyata nyari uang susah banget. Iya benar. Uangnya gampang ya. Uangnya gampang, nyarinya setengah mati. Pokoknya buat Egy, kita berharap semoga usahanya dimudahkan, dilancarkan. Ada rencana untuk balik ke dunia hiburan nggak? Kalau misalnya balik, aku bingung juga sih mau jadi apa. Karena kan kalau untuk sinetron kayaknya enggak ya, udah jarang juga orang. Terus udah tua juga, mungkin jadi bapak-bapak, tapi mungkin host lagi host. Ya mungkin jadi host atau apa kalau memang diundang itu juga. Amin ya, semoga rezekinya dimudahkan selalu buat seorang Egy John. Kita berharap semoga rumah tangganya baik-baik aja. Amin, Ya salam buat istri dan juga mama di rumah ya. Tapi berbicara mengenai rumah tangga Sobat Ambiar, kita juga tahu rumah tangga Randy Kiana dan juga Lady Nayoan di ujung tanduk. Dan kita juga tahu bahwa mereka sekarang sedang berusaha bersama-sama, tentunya entah pada akhirnya untuk bercerai atau kembali rujuk, karena sedang ada sidang perceraian. Memang agendanya kemarin masih mediasi. Nah, kita akan hadirkan pengacara dari Lady Nayoan, tapi kita akan lihat dulu informasi selengkapnya tentang rumah tangga mereka seperti apa. Ini dia. Di bagi-bagi Ambiar kita hadirkan kuasa hukum dari Lady Nayoan, Abang Ezra Simanjuntak. Selamat pagi Bang, apa kabar? Sehat? Let's go. Wih, dengan kemeja
Baca batik loh. Dikit dong. Iya. Baru kali ini kita kehadiran bintang tamu pakai batik loh. Iya, gagah sekali, tampan sekali. Bang Ezra Simanjuntak, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Menjadi pertanyaan kita semua, Sobat Ambiar termasuk juga netizen. Akankah Lady Yana membuka pintu maafnya kembali rujuk bersama dengan Randy Kerneth? Kemungkinan untuk rujuk. Jawab singkat, ya atau tidak. Jangan dijawab sekarang, sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gengen.